Tuh. Kan mustahil di situ ada listrik ataupun apapun itu gitu. Itu lilit di pohon. Dia ke sana. Itu di pohon itu. Tuh kan? Tuh, aku tanya tuh. Nah, dia di pohon ini ngelilit. Itu lihat tuh. Kode detektornya juga. Coba Erik ke arah pohon deh. Coba. Tuh, ke arah pohon. Pegangin senternya. Oke. Mau sama ke pencahayaan gitu. Aduh. Biar Erik sendiri kira. Awas, bolong. Sil, coba jangan kabur. Oh, Kak. Sama gue aja sih, Kak. iya. Iya dong. Dipastikan nggak ada Nian. tombol, nggak ada Nian ikut sana, Nian ikut. apapun yang ada di Aku juga deh. Aku ikut. pastikan. Nian boleh di Tuh. copot. Sok ular. Wow. Kenceng banget. Ya ini emang energinya gede. Kenceng banget. Penuh loh ini di sini loh. Oke, sama-sama kita saksikan Mystery Seekers. Gue cuma taruh alatnya di pohon ini dan ini yang terjadi. Iya sih, ini nyata guys. Gue bisa pastiin nggak ada listrik di sini. Nggak ada. Suara anak-anak denger nggak? Nggak denger. Hah? Suara anak-anak ya? Nggak denger sih. Ini masih kenceng loh. Hilang dia. Hilang. Sorot ke sana. Oh, udah. Jangan nanti kamu jatuh. Kenceng lagi. Dia nggak bakalan pergi kok, udah aku shield. Hah? Udah bakal Udah pergi. di shield? Iya. Oh, oke. Ular ya, men? Ular ya? Ular. Gua nggak tahu ini apa, tapi ini kayak rambut, ini kayak badan, ini rambut nih, hitam-hitamnya. Iya. Lihat ini deh. Mata, mulut. Enggak, enak gua. Ini. Mata. Ini bibirnya. Oh iya. Iya. Udah hilang. Dapat nggak lo? Iya. Udah hilang? Udah Kemana? beres soalnya gambarnya. Hilang. Ini kamu bukan? Tunjukin ke detektor kalau ini benar kamu. Gerakin. Tinggi lagi. Terus. Ini kamu bukan? Oke, kamu Oke. di atas ya. Oke, Mystery Seekers. Pada saat Mian melakukan gambar tadi, sebelum Mian mulai melakukan sketsanya, jadi kru Kabar Misteri mengambil satu foto gue di sini, di tempat ini pada saat kita berinteraksi tadi, dan walaupun tingkatnya ini sekitar mungkin 40%. Coba wajah tangkap ya di kamera ya. Di sini ada sosok panjang dengan rambut. Kalau kita perhatikan tempat yang ini. Jadi hasil foto ini dilakukan sebelum Mian menyelesaikan sketsanya. Dan ini yang terlihat, bentuk yang kita dapat dari foto dari device kamera itu bisa dibilang hampir mirip dengan apa yang digambarkan oleh Mian. Mian coba
apakah sosok ini yang tadi berinteraksi lewat ghost detector kita, Mian? Iya, betul. Betul. Iya. Dan sebelum Mian menggambar, Mian nggak ngelihat hasil ini dulu tadi kan? Enggak. Oke. Berarti kita baru aja mendapatkan sosok siluman ular yang dipercaya siluman ular oleh warga sekitar. Ternyata disinilah tempat dia bersemayam. Mystery Seekers, kita belum selesai menelusuri seisi Pulau Sunter ini. Tapi menurut Mian, di antara dua pohon besar di depan kita saat ini, ada sosok Ini aja. di sana. Tengah ini ada energinya sosok. 3 pohon ini sama itu tuh. Awas pelan-pelan. Sama ini? Iya. Oke, hati-hati sebelah kiri. Lagi-lagi sangat tipis. Langsung ke nggak ada pijakan tuh. lagi di situ. Di sini ya? Iya, coba. Coba. 3 pohon ini. Ah, oke. Oh iya ini. Oke. Tuh. Nih guys. Ada. Tadi agak Tuh. tadi dia kayak. Enggak, dia agak naik malah. Udah naik. Tuh, Ada. kenceng banget nih. Oke. Dan kalau Mian lihat di sini ada apa nih, Mian? Di sini ada Pocong sosok. Iya, di sini ada sosok poci. Apakah ada urusannya sama yang di gedung tadi atau sosok yang berbeda? Amazing. Oh, ternyata yang di sini tuh yang di sana. Ini sama yang sana tadi Iya. berarti sama. Sama. Wow. Hilang. Itu Tuh, dia kan disebutin. Kamu yang di sini, yang di gedung tadi kan ya? Tuh. kencang. Iya, betul. Dia jawab dong. Oke. Yes. Berarti penjelasannya apa nih, Mian nih? Karena satu hal yang jadi pertanyaan gue adalah apakah dia yang di sana ikut kita ke sini atau Ya. memang dia tempatnya di sini dan hanya bermain ke sana? Ada kemungkinan dia tuh 2 tempat, di sini sama di sana. Oke. Kebetulan karena saya emang kurang suka sosok poci ini, jadi dia ikut ke Dia sini. Iya, terus ngalangin pandangan saya supaya suruh ke sini. Oke. Oh, gue di sini. Iya. Gue minta pencahayaan untuk dimatikan. Kru Kabar Misteri, tolong foto gue saat ini. Kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Tanpa pencahayaan, tolong. Oke, masih ada ya. Bangkai. Hilang. Iya. Oke. Makasih. Wow. Makasih. Yuk gabung lagi. Kayaknya itu kita diikutin si sosok poci itu untuk menunjukkan sesuatu deh. Oh, Tour ya? guide. Mau ngasih lihat Oke. mau ngasih lihat apaan dia? Oh, Ada apa di sini, Mian? ada siluman buaya. Siluman buaya. Iya, Siluman buaya itu berarti nyata. iya ada. Di mana? Tuh. Nih. Tuh. Ini aku tahan. Udah. Itu. Ya. Oke, lagi-lagi Mystery Seekers, kita lihat sendiri Indah di sini sebagai orang awam membuktikan dan bisa mengkonfirmasi bahwa ghost detector kita berfungsi di sini ya, Indah ya. Canggih banget ya ini. Sejauh yang Mian sudah lihat, menurut Mian apa sosok paling kuat di tempat ini? Ini. Karena dia yang punya kerajaan di sini. Sosok buaya putih, dan dia pun ada sangkut pautnya sama Ibunda Ratu. Oh, Iya. oke. Makanya dia itu di sekitar danau sini. Sosok buaya putih ini Iya. ya. Ini mungkin gue juga dapat pocongnya. Barusan Masa sih kak? Mana? yang gue tanya, dia ternyata ada di situ. Bener.
Iya loh. Bung. Astagfirullah. Itu hitam banget darahnya. Aduh. Iya, ya ampun, beneran ya. Ini sih kayak Nah, dia ini datang. darah-darah gitu ya. Saat ini gue lebih tertarik dengan Detektor ghost ini. detektor yang aktif loh. Mati nyala Teman-teman. ya. Mm-mm. Nah di sini nih. Ada kunti. Ada perahu. Miss Kay. Ih, astagfirullah, jangan gitu dong. Aku paling takut sama itu. Ada Miss Kay. Iya di sini. Di mana? Nih. Apa Di itu? tengah-tengah ini Miss Kay. Wow. Misteri apa sih? Kuntilanak. Aduh. Oh ini ternyata pohonnya. Yang ini. Coba. Dan dia ada di Tuh. Di sini di pohon ini. pohon ini. Iya. Tadi di sana. Nah. Oh, holy moly. Holy moly. Oh, kamu di sini. Cuma Ini sosok kuntilanak putih, rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Dia lagi ketawa-ketawa. Oke. Banyak yang cakep katanya. Terima kasih kuntilanak. Ya, suaranya bagus juga. Oke. Iya. Oke, kru kabar misteri tolong coba ghost photo blitz-nya kita coba di sini foto gue. Tolong kurangin pencahayaan atau matikan pencahayaan, please. Oke, pindah sini gini. Hah? Ini pindah sini gini. Ini kenceng banget. Matiin dulu senter gue. Sini nih. Oke, masih ya. Ini masih. Emang dia di sini. standby. Jun. Shoot dari bawah ke atas aja langsung. Oke. Jangan pergi dulu, Kunti. Oke. Tunjukkan eksistensi kalian. Ada yang dengar nggak? Iya. Iya. Hening. Aku tahu. Sakit ya perutnya. Iya. Nggak apa-apa. Posisinya di mana sekarang? Dia di pohon di sini. Bukan orang. Hening ya, jangan ada ngomong. Masih di atas pohon? Iya. Perutnya sakit. Anaknya masih di dalam. Kenapa? Kecelakaan saat hamil. Oke. Di depan, di daerah sini atau di mana? Udah tahu tempatnya. Kamu kesini ngapain? Oke. Baik-baik ya di sini ya. Iya. Nama kamu siapa? Jessica. Iya, Jessica perutnya besar. Iya, nggak apa-apa. Nanti aku doain. Sekarang aku doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi Mian, barusan itu kita interaksi sama satu sosok kuntilanak menurut Mian tadi ya. Ceritain dong sedikit tentang kenapa dia ada di sini, apa yang terjadi sama dia, dan kondisinya pun seperti apa sih? Jadi beliau tuh dalam kondisi hamil, kecelakaan, tapi si bayinya masih di dalam. Entah itu kenapa si bayinya masih di dalam atau kecelakaan tapi dibuang atau gimana, saya juga nggak tahu. Jelas di sini perutnya masih ada anaknya. Dia awalnya ketawa-ketawa, terus pas aku tanya kenapa dia gini perut-perut. Anakku bantu doa. Makanya tadi setelah didoain kan langsung sinyalnya. Ghost detektor sinyal yang ditangkap itu jadi melemah. Iya, kayak gitu. Sudah berapa lama kamu di sini? Mama.
sudah lama sekali. Oke. Maaf, nama kamu siapa? Ini nggak mau kasih tahu nama Mystery Seekers. Kamu buaya putih apa buaya hitam? Buaya putih. Oke, buaya putih. Oke. Oke. Terus di sini sendirian kah? Iya. Apa kamu penguasa di sini sendirian? Oke, Mystery Seekers, saat ini kita udah dapat beberapa sosok yang berhasil kita identifikasi keberadaannya melalui teknologi yang kita punya dan juga mata batin yang dimiliki oleh Mian. Dan saat ini kita akan coba untuk Mian akan melakukan mediumisasi yang ingin dilakukannya kepada sosok buaya putih. Ya Mian ya? Mian, tapi ini aman ya? Aman. Oke, Mystery Seekers, sama-sama kita saksikan bagaimana interaksi yang bisa kita dapatkan lewat Mian. Misinya apa ini? Mau nanya. Oke. Mau nanya kenapa ada di sini? Nanti setelah masuk kalian tanya. Tapi jangan lama-lama juga, lumayan lemes. Oke. Energinya gede. Kalau udah masuk ternyata tadi. Oke. Kaget gue. Oke. Jangan lama-lama. Indah boleh tanya apapun. Oh, aku yang nanya. Aku di Ya. mana? Sini. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Astagfirullah. Oke. Kamu penguasa di tempat ini? Oke. Oke, saya mau tahu tentang tempat ini. Banyak Sini ya, Kak? orang yang menyangkutkan kecelakaan di sekitar tempat ini karena Hati-hati loh, itu hati-hati. gangguan Sini, dari jangan di situ. pulau ini. Nanti Itu jatuh. betul? Tidak betul. Oke. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah lama sekali. Oke. Maaf, nama kamu siapa? Ini nggak mau kasih tahu nama Mystery Seekers. Kamu buaya putih apa buaya hitam? Buaya putih. Oke, buaya putih. Oke. Oke. Terus di sini sendirian kah? Iya. Apa kamu penguasa di sini sendirian? Kawasan kamu? Oh. Oke. Saya mau tanya, banyak orang yang menyalahgunakan tempat ini untuk pesugihan atau menanya nomor undian. Apakah itu benar? Banyak yang nanya. Baik. Apakah betul menanyakan nomor break tersebut bisa dikabulkan di sini? Tidak. Apa? Mereka salah. Oke. Oke. Siapa yang biasa beri nomor makhluk sini siapa? Keluar. Sosok? Udah keluar. Hilang bro. Iya, hilang. Oke. Udah. Kalau sudah sadar baru bisa ditanya. Oke. Mystery Seekers, sama-sama tadi kita baru aja lihat sesi mediumisasi di mana kita percaya sama-sama berdasarkan pertanyaan kita tadi bahwa sosok yang masuk ke Mian itu sosok buaya putih penguasa tempat ini. Selain beberapa pesan yang disampaikan yang kita bisa dapatkan tadi, tapi kalau kita sama-sama lihat energi yang dipakai itu sangat kuat. Oke, Mian udah mendingan? Udah, mendingan. Oke. Mian, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita nggak sempat untuk utarakan, tapi karena dia langsung masuk ke dalam Mian, Iya.
pasti ada apa ya, pembicaraan yang tidak bisa kita jelaskan secara nyata gitu ya antara Mian sama sosok ini juga. Informasi apa yang Mian dapat dari sosok yang tadi? Beliau ngasih gambaran bahwa di dalam ini rumah saya. Itu kerajaannya tuh indah banget. Bahkan di sana tuh banyak sosok-sosok lainnya selain buaya putih, ada ular juga, terus ada binatang juga di sini. Terus Mian diajak keliling ke sana. Makanya tadi netral sekalian terima kasih udah welcome ke kita, terus udah jagain kita sampai saat ini. Penelusuran di sini kayak gitu. Tadi juga Mian sempat kita sama tim mempertanyakan tentang banyak orang luar yang datang ke tempat ini untuk nanya nomor undian berhadiah, atau togel atau SDSB sebagainya gitu ya. Dan sempat kita tanya apakah benar dengan datang ke sini meminta hal yang seperti itu adalah tempat yang benar, apakah benar tempat ini atau penunggu di sini bisa mengabulkan gitu loh. Dan ternyata jawaban yang kita dapat tadi tidak, mereka salah gitu katanya. Jadi itu gimana tuh Mian, maksudnya dia sesuai informasi, jadi beliau bilang mereka salah paham, mereka disesatkan. Ada satu sosok yang memang supaya itu tuh emang benar terjadi, padahal tidak. Kayak gitu. Bisikan palsu. Iya, bisikan palsu. Itu ya. Terus berdasarkan dari mulut ke mulut. Nah, itu coba datang. Ternyata emang itu mungkin pas aja gitu. Bahkan si sosok yang hitam berbulu itu dia bilang katanya kasih saya makan lagi. Jadi kayak gini. Tumpal kali. Bukan. Jadi menurut gue sosok ini membisikkan untuk banyak orang datang ke sini. Otomatis pada saat orang itu datang ke sini, mereka akan membawa persembahan, gitu loh. Jadi mereka sebenarnya nggak akan mengabulkan nomor itu, tapi yang mereka perlukan adalah persembahannya untuk makanan mereka. Seperti itu. Iya, mungkin. Bisa jadi. Dia marah nggak kita kesini? Marah nggak kita kesini? Enggak, soalnya udah ditarget kan sama sosok pocong tadi, terus sama beliau buaya putih. Maksudnya udah izin gitu ya? Iya, aku panggilnya ibu. Ibunda. Ibu. Beliau udah pergi. Pergi lagi ke tempatnya dia. Tadi kan diundang sini, pingin tahu, pingin kenal kayak gitu. Sekarang udah pergi lagi. Oke, Mystery Seekers, sekarang kita udah coba untuk kembali ke titik awal karena malam hari ini udah cukup Kencang seram. menelusurinya. Itu udah ujung ke ujung pulau kita lewatin. Oke, Mystery Seekers, kita sudah selesai penelusuran di Pulau Sunter yang digembar-gemborkan keangkerannya dan segala mitos dan mistis yang ada di sini. Memang setelah penelusuran kita pada malam hari ini ada beberapa penemuan kita bertiga yang sesuai dengan mitos dari warga sekitar. Tapi ada satu yang menarik perhatian adalah tempat ini seringkali disalahgunakan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau pesugihan atau sekedar menanyakan nomor undian berhadiah. Bisa kita konfirmasi bahwa hal itu adalah tidak benar. Hendaknya untuk warga yang ingin menelusuri atau berjalan di Pulau Sunter ini tidak perlu mengalami ketakutan yang berlebih. Ada beberapa kode etik yang memang seperti hubungan kita kepada alam. Kalau kita merawatnya dengan baik, maka alam pun akan baik pula dengan kita. Hal yang sama yang bisa kita dapatkan di Pulau Sunter ini. Itu aja. Tetap saksikan Kabar Misteri, karena kami akan selalu mengungkap fakta yang tak kasat mata.
Pengalaman aku yang pertama kali di pompa air itu aku ngerasa kayak mual, terus panas banget, kayak nggak enak lah suasananya gitu. Terus pas yang di danau sini aku udah mulai enjoy sih, kayak udah mulai terbiasa beradaptasi dengan suasana di danau ini gitu. So far jadi seru sih. Apa yang membuat seru? Seru aja, kayak petualangan yang berbeda aja dari duniaku gitu. Oke, apa yang di antara gedung sama di pulau yang membuat kamu paling takut, paling deg-degan, yang mana? Momen yang mana? Momen paling nakutin nggak ada sih. Soalnya kan mungkin karena ditemenin kali ya. Oke, Mungkin jadi- kalau aku sendiri aku bisa takut, tapi so far nggak yang sampai nakutin banget sih. Oke. Momen yang paling bikin kamu miss, wah ternyata, wah gila, itu apa? Tadi yang kata lihat pocong, terus kita selfie bareng. Oke. Berarti yang di pulau ya? Iya, yang di pulau. Itu baru kayak, oh iya sosok pocong yang kayak kelihatan kayak ada darah-darahnya gitu. Oke, apa pendapat kamu tentang Erik? Semuanya saling melengkapi ya. Yang ini bisa tahu gimana ada hantu, yang ini wawancara yang baik gitu. Oke, pengalaman baru apa yang kamu dapat dari melakukan ghost hunting? Pengalamannya ya seru aja sih, kayak menguji adrenalin. Kemian. Kita ngomongin soal kalian ini aja, berdua yang soal pulau. Oh, iya. Apa yang diberitain sama semua orang, sama media yang ada di mana-mana mitosnya, apa yang lu rasain? Ada kesamaan kah atau memang kita punya fakta baru? Oke. Menurut saya di danau ini tuh bukan tempat kayak wangsit ya. Ini tuh emang benar ada sosok buaya putih. Beliau tuh penjaga danau ini karena memang dari energinya dia positif dan welcome kepada kita. Sampai sejauh ini kita diberitahu bahwa di sini ada sosok ini juga gitu. Selain itu di danau ini walaupun kayak banyak korban ini itu gitu kan, si korban itu belum tentu bahwa yang jahilnya tuh sosok yang di sini. Bahkan kalau emang ada pun kayak pemancing, dulu kan ada berita pemancing yang tenggelam di sungai. Nah itu karena tragedi kecelakaan kalau menurut saya. Apa lagi? Oke, buaya putih itu berarti ada tapi tidak jahat sama Iya. manusia ya. Coba kamu ceritain soal itu. Sosok ibu, saya panggilnya ibu karena beliau sosok buaya putih yang mempunyai sifat keibuan. Beliau tuh baik. Bahkan saat saya tanya, ibu pamit, saya izin untuk datang ke sini, terus untuk melihat jalan-jalan, pengen tahu daerah sini. Beliau bilang, ya nggak apa-apa, asalkan tahu etika dan jangan sembarangan buang sampah atau kayak kitanya nangtang kayak gitu. Terus ibu juga bilang, ya udah pas tadi pulang saya pamit, ibu terima kasih udah ngasih saya jalan, terus kita juga udah diberi kelancaran sampai saat ini. Beliau bilang iya nggak apa-apa. Oke, Mystery Seekers, sekian sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita sudah di atas perahu dan akan kembali lagi ke titik awal kita. Saksikan terus episode selanjutnya dari Kabar Misteri setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 10 malam. Karena kami, Kabar Misteri, akan selalu mengungkap fakta yang tak kasat mata. Lega rasanya, misi kami mengumpulkan puzzle misteri kepopuleran reputasi angker Danau Sunter Barat beserta pulaunya selesai dengan sebuah visi. Mereka bangsa tak kasat mata memang bersemayam di sini. Tapi mereka bukan tempatnya dimintai rezeki. Jangan kasih lagi mereka persembahan untuk sekedar mimpi dan hoki. Karena mungkin mereka akan meminta lagi dan lagi, bahkan kepada jiwa-jiwa yang tidak mengerti. Erik si Dokter Hantu